Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Apakah kalian merasa sehat-sehat saja? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi karena keadaan kalian baik, sehat, ya oleh itu kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmatnya, sehingga kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, sehingga kita bertemu lagi di tempat ini guna untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, siapa yang datang pertama kali? Siapa? Tony ya. Tony, lihat kanan. Tony, pimpin doa sebelum kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama-sama, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan. Ya, terima kasih banyak Nanda Tony telah memimpin doa dengan penuh hikmat. Ya, nah sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu nasional, ya, sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Jadi sekarang silakan anak-anak berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nah, langsung silakan duduk dulu ya. Silakan duduk. Dan sekarang ya kalian semua sudah ada ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah ada semua. Sekarang saya persilahkan anak-anakku sekalian untuk membaca bukunya ya. Saya kasih waktu 5 menit membaca. Jadi sekarang sudah membaca bukunya. Sudah baca ya. Tony baca tadi.
Ya lanjut Mbak. Baca. Ya. Ingat, dalam membaca itu kita harus mengetahui apa yang kita baca ya. Nah, sudah ya, anak-anak kalian sudah bacanya? Jadi sekarang perhatikan ya. Jadi perhatikan tema kita pada hari ini adalah selamatkan makhluk hidup. Sedangkan subtema kita adalah tumbuhan saha baku. Jadi anak-anak sekalian, pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bunga, ya, bunga yaitu alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tentang bunga yang ada di Asia Tenggara, ya. Jadi bunga yang cantik itu bukan hanya tumbuh di Indonesia, akan tetapi di negara-negara tetangga juga tumbuh bunga yang cantik, ya. Seperti di Malaysia. Di Malaysia itu tumbuh bunga kembang sepatu, ya. Jadi bukan hanya di Indonesia tumbuh bunga kembang sepatu, tetapi di Malaysia juga tumbuh bunga kembang sepatu, ya. Kalau di Indonesia bunga kembang sepatu itu dimanfaatkan sebagai alat pewarna, ya. Kalau di Malaysia bunga kembang sepatu itu digunakan sebagai bunga raya, ya, atau bunga nasional, ya. Kemudian kalian ingat bunga Kamboja, ya. Bunga Kamboja itu bukan hanya tumbuh di Indonesia, ya. Kalau bunga Kamboja di Indonesia itu biasanya digunakan oleh masyarakat Bali untuk properti tari,
alat untuk menari, ya. Kalau di Kamboja, kalau di Laos, ya, di Laos, bunga Kamboja itu digunakan sebagai alat dekorasi untuk upacara-upacara resmi, ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Laos, ketiga negara ini mempunyai kondisi geografis yang sama. Olehnya itu bunga yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara juga tidak jauh beda dengan bunga yang tumbuh di Indonesia. Nah sekarang anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah membaca teks tentang ASEAN, kalian harus mampu menemukan ide pokok atau informasi penting yang terdapat di dalam bacaan. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, kalian harus mampu melaporkan, ya. Jadi kalian nanti harus mampu melaporkan kondisi sosial budaya terkait kondisi geografisnya antara dua negara. Jadi kamu nanti akan membuat diagram Venn tentang kondisi geografis antara dua negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, ya. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut melalui diskusi, ya, diskusi kita, ya. Jadi nanti kalian berdiskusi itu, yang pertama kamu harus lakukan adalah menemukan informasi penting di dalam bacaan, ya. Yang kedua nanti kamu akan membuat diagram Venn, ya. Jadi saya akan bagikan lembar kerjanya, ya, lembar kerjanya kalian didiskusikan, ya. Nah itu ada, ya. Jadi untuk mendapatkan informasi penting itu, ya, kita harus menggunakan aspek apa, ya. Jadi di situ saya sudah tuliskan panduannya untuk memperoleh informasi penting di dalam bacaan. Ya, silakan anak-anak berdiskusi. Ya. Ya. Lihat bukunya, ada bukunya kan? Ada bukunya, ya. Kita harus memasukkan aspek apa, mengapa, siapa, kapan, di mana dan sebagainya, agar informasi penting itu dapat kita temukan.
Bisa kebaca tulisan nanti dong. Kenapa ada yang Asia adalah sebuah organisasi. organisasi internasional. Terus yang kedua. Ya, perbaiki tulisannya ya. Iya. Caranya ya untuk mendapatkan informasi penting ya begitu caranya. Mengapa negara-negara yang bergabung dalam proses menjadi satu? Kenapa? Ini ada jawabannya karena adanya persamaan dan kehidupan budaya. Jadi karena adanya persamaan letak geografis dan imajinasi. Iya. Kenapa tidak baca? Ah, bukan itu kan pertanyaannya. Karena tulis karena terus itu dia ada karena anggap negara ini apa yang buat tulis di situ? Apa bacanya nih? Karena negara ini. Ya, silakan aja.
Iya, kan? Ya. Satu Gitu caranya mendapatkan informasi penting di dalam bacaan itu. dua satu. Ya, kita harus ya, di mana, kapan, siapa, ya, itu caranya untuk mendapatkan informasi penting di dalam bacaan. Saya nanti. Dan Nanti jadi. Tidak saya. di kerjasama di bidang ekonomi. Oke, itu anggota. Informasi penting dalam bacaan bermulai dari salam. Materi Tony bermulai dari salam. Sebuah nama kampung yang bernama jenis pusat pemerintah di Sebutkan nama kampung yang pernah. Ya, ya. Ya, ya. Sebuah nama kampung yang pernah tadi kulitnya jalan. Ah, jadi, Terus salah. ya. Kami nampak pakai kelas. Ini adalah kunci. Semua kemajuan. Tapi belum tidak. Mana tadi kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya serta politik. Nah, ini kemajuan semua masyarakat. Ya. Nah, bisa kau baca ini? Kampung. Dengan apa? Apa nih? Contohnya. Berbadan ikan. Kemudian Sebuah asal dari Singapura. Sebuah asal dari iya, iya. Kayak mana? Ah, ya. Kenapa itu bukan? Asalnya penduduk Singapura dari mana? Ini Tionghoa, Melayu, India dan Eropa itu ya. Berarti itu ya. Tionghoa, Melayu, India dan Eropa. Ya. Apa di sini?
Thailand dalam bahasa Thailand. Thailand adalah Thailand adalah satu negara di Asia yang tidak pernah dijajah. Thailand dalam bahasa Thailand. Bertiga. Tanah. Kebebasan. Ya. Bisa yang mana? Terbaik tulisannya atau lantai tulis. Nanti saya tulis di Di Thailand adalah 19 lagi. 8 Hah? 12. 11. Thailand. Anggota tubuh yang sering dihargai adalah apa? Kepala, ya. Kepala. Kepala. Terus terakhir Mengapa tidak boleh tidak boleh kaki kepala? mengapa tidak boleh menghadapkan kaki pada patung suci? Mengapa? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena Dosa. ya Karena dosa. karena kaki dianggap Karena kaki dianggap bagian tubuh yang hina. bagian yang tubuh bagian Yang tubuh yang hina sudah. Bagaimana? Sudah? Sudah? Nomor berapa lagi? Ya, habis ya. Ya, oke. Nah sekarang sebelum kalian mempresentasikan pekerjaannya ya, terlebih dahulu untuk menguatkan pemahaman kalian tentang daerah-daerah atau wilayah Asia Tenggara, saya akan memutarkan video ya. Jadi saya akan memutarkan video untuk menguatkan pemahaman kalian. Jadi nanti disesuaikan dengan hasil diskusinya ya. Saya akan menonton dulu videonya. Ya, sekarang lihat dulu videonya ya. Nanti setelah menonton video, kamu sesuaikan dengan hasil diskusimu, kamu naik presentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Makanya dulu. Bunga ya tidak, bukan hanya tumbuh di Indonesia. Di Indonesia itu terkenal bunga berbagai ya, mabakkai, ada bunga angpepura, ada bunga Sesuaikan dengan pekerjaannya. di sekitar Indonesia itu memiliki bunga yang cantik karena kondisi Indonesia sebagai zona, bunga yang tumbuh juga tidak jauh berbeda. Bunga kembang sepatu itu juga tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan oleh masyarakat Bali untuk tari, lalu untuk kegiatan keagamaan. Nah, tiong campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan
terbentuklah suatu organisasi yang bernama ASEAN. Nah, ASEAN itu persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Ada 10 negara yang tergabung dalam organisasi ini. Ya, kita akan pelajari 10 negara tersebut. Ini adalah logo dari ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena tadi ada persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Jadi, organisasi ASEAN ini terbentuk pada tahun 1967 di Deklarasi Bangkok. Nah, 5 pencetus dari dan pendiri dari organisasi ini adalah ini dari Indonesia ada Malik, lalu dari Filipina ada Francisco Ramos, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan ada Karna Thoman dari Thailand. Ini adalah pencetus berdirinya ASEAN. Dari mana? ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dilakukan untuk memajukan kesejahteraan semua anggota atau semua negara yang tergabung dalam ASEAN ini. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, urutan dari bergabungnya negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Awalnya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 atau pada tanggal berdirinya ASEAN. Lalu berikutnya diikuti oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu negara berikutnya yang bergabung adalah Vietnam pada tahun 1995. Laos dan Myanmar itu bareng nih bergabungnya bersama-sama, yaitu di tahun 1997. Yang berikutnya adalah negara Kamboja yang bergabung pada tahun 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kita mau belajar kebudayaan dan sosial yang unik dari masing-masing negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini mempunyai satu kampung namanya Kampung Ayer. Nah, Kampung Ayer ini adalah kampung terapungnya salah satu desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei itu berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh awak-awak bertata penemu negara itu. Jadi nama penemunya adalah awak-awak bertata. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Itu arti dari Brunei Darussalam. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar kalau di Brunei Darussalam hati-hati. Jadi kalau misalnya kalian nanti sempat berwisata ya, atau kalian sukses bisa jalan-jalan ke luar negeri, kalian berwisata ke Brunei Darussalam, jangan sampai kalian menunjuk ya dengan jari telunjuk karena itu dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Dan ketika mereka memasuki rumah orang lain, kebiasaan mereka adalah melepaskan sepatu. Itu adalah keunikan dari Brunei Darussalam. Negara ASEAN yang kedua yaitu Malaysia. Nah, Malaysia ini terkenal dengan Patung Dewa Murungga.
7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Jadi ini adalah patung Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini terletak di Pulau Pena. Nah, ini banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan yang bernuansa Melayu dan Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia ada Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya itu banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara Asia berikutnya adalah Filipina. Nah, ini adalah gambar bendera dari Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan timur. Nah, budayanya ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Nah, di sini ada macam-macam dialek utama untuk masyarakat Filipina, tapi yang terkenal itu adalah Tagalog, ya, itu yang terkenal. Lalu di sini ada Po dan Bopo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggil dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan manan yang menunjukkan rasa penghormatan kepada orang lain. Jabat tangan adalah bentuk salak yang sering dijumpai di masyarakat Filipina. Tarian tinikling, ya, merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, ini adalah contoh gambar dari tari tinikling. Negara Asia berikutnya adalah Kamboja. Nah, ini gambar bendera Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok-temboknya. Tari aksara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, orang Khmer, ya, mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kama. Nah, ini ya, biasanya mereka menggunakan syal kotak-kotak lalu mengenakan baju juga pada kalungnya. Itu tujuannya untuk menjaga dari penjahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Negara berikutnya adalah Myanmar. Myanmar ini disebut negara 1000 pagoda karena di sana banyak sekali pagodanya adik-adik. Hal ini disebabkan karena sangat banyaknya ditemukan kuil-kuil suci Buddha. Jadi mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan orang Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain kapur bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga dikenakan oleh anak-anak dan wanita. Ini adalah negara Myanmar. Keunikan negara berikutnya adalah Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ini adalah permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, Vietnam itu terkenal dengan baju khasnya yaitu áo dày. Nah, topi caping pun banyak ditemui di sana. Indonesia juga punya topi caping ya adik-adik ya. Lalu orang Vietnam ini punya keunikan dengan duduk di dinding. Nah,
selanjutnya yang tergabung dalam ASEAN adalah Laos. Nama Laos itu berhubungan dengan nama penghuninya, yaitu Air Laut. Orang Laos itu terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini berkaitan karena ajaran agama Buddha yang banyak dianut di masyarakat Laos. Olahraga tradisional di Laos adalah kapau. Nah, kapau ini mirip dengan bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Mungkin kalau di Indonesia itu namanya sepak takraw, adik-adik ya. Kalau di Laos namanya kapau. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos itu disebut Bunpinai. Nah, semua penduduk pada waktu tahun baru Laos ini atau Bunpinai ini harus membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan Laos yang terkenal adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Rokau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Jadi yang unik ya, namanya ya Rokau Niao. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu akan membawa batu kecil lalu mengitari sebagian kecil kotak untuk menerima sedekah dari penduduknya yang mayoritas beragama Buddha. Negara selanjutnya yang sering kita dengar adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan sesuai gambar ini adik-adik. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura itu berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baga adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura itu memiliki 4 bahasa resmi, ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Lalu masyarakat Singapura ini memiliki budaya jalan kaki. Jadi kemana-mana itu mereka berjalan kaki. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakarnya itu di sana sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Jadi kalau kalian ke Singapura, kalian akan melihat penduduknya itu kemana-mana biasanya jalan kaki. Negara berikutnya adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai artinya Praket Thai, yang artinya tanah kebebasan. Jadi sejak tahun 1800 Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional dari Thailand. Thailand yang mempengaruhi kehidupan di masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Jadi kepala kita itu adalah bagian tubuh yang paling dihormati oleh orang Thailand. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala kita, bahkan kepala anak-anak itu tidak boleh. Sebagian dari orang mereka percaya bahwa ketika menyentuh kepala itu sebagai penghinaan. Lalu bagian kaki itu dianggap bagian yang paling benar karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, Indonesia dan Thailand itu memiliki tradisi yang sama, yaitu minum teh. Kalau di Indonesia minum tehnya itu diseduh di sebuah poci ya, tempat namanya poci, maka disebut teh poci. Tapi kalau di Thailand, teh itu disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Itu disebut dengan Thai iced tea atau Thai tea ya sekarang ya, yang sedang terkenal dan disajikan dingin. Itu tadi keunikan budaya Thailand.
Kalian pasti tahu adik-adik, karena kita tinggal di Indonesia, kalian punya informasi tentang kehidupan dan budaya Indonesia. Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Ya. Oke. Kondisi geografis Asia Tenggara yang negara-negara masuk dalam ASEAN kondisinya, letak geografis Asia Tenggara yang berada di antara 3 perairan. Yang pertama itu terletak di antara Samudra Hindia dan Laut Benggala di bagian barat. Lalu terletak juga di antara Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini letak geografisnya berada di 3 perairan. Wilayah Asia Tenggara sendiri dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran Nah, sebenarnya bertanya tuh. itu wilayahnya ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah ini termasuk Indonesia nih tadi. Ada Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu adalah dataran yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ya, oke ya. Nah, Nah, tadi pembahasan ya. tema 1 Nah, sekarang itu pembelajaran 1. Mungkin agak remeh dengan ya. Ya, oke. Jadi sekarang kalian telah berdiskusi ya. Kemudian kalian telah menyimak video pembelajarannya tadi ya. Jadi sekarang masih semangat? Semangat. Mana semangatnya? Semangat. Nah, coba kita semangat. Oh, semangat. Semangat. Ya, begitu ya. Jadi sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Tadi kalian sudah berdiskusi dan menonton video ya, video pembelajaran tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Ya, siapa yang mau dulu? Naik mempresentasikan. Ya, coba Anugerah Sandi. Ya, silakan Anugerah Sandi. ASEAN adalah sebuah organisasi inter yang berada di kawasan ASEAN Tenggara. Mengapa negara-negara tergabung dalam ASEAN Tenggara itu bersatu? Karena negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak Geografis dan kemiripan budaya. Terus Ada kapal asal berdiri. apa mesin berdiri? Pada tahun 1967, Ya, terus lagi. sebuah 5 negara yang menjadi pencetus utama berdiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Ya, oke. Saya sudah tadi. Kita lanjutkan ini ya. Tony lagi. Kembali lanjutkan tadi ya. Ambil presentasinya. Lanjutkan lagi Tony. Ya. Ya. Duduk. Ya. Ya, lanjutkan ya. Lanjut tadi. Dari mana tadi? Nomor berapa tadi ini? 1, 2, 3, 4, nomor 5 baru nomor 1. Ya, sekarang nomor sini katanya. Nomor 9. Ya. Ya. Pakaian tradisional Myanmar disebut 11. Permainan menangkap jangkrik dengan menutup tertutup. Mata tertutup. Ya, terus. Batman terkedangan baju
asal penduduk nomor 16. Cina, Melayu, India, dan Eropa. 17. Tanaman kebebasan. 18. Kepada. 19. Karena kaki dianggap bagian tubuh yang piana. Ya, oke. Tadi Tony telah mempresentasikan silakan Nugra Sandi naik presentasikan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara ya. Nah, jadi tadi sudah berkatanya mana? Ya, naik baca ini ya. Ya. Nah, kondisi geografis Asia Tenggara. Baca keras. Kondisi geografis Asia Tenggara. Ya. Data geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan yaitu satu Samudra India dan Teluk bagian di bagian barat. Ya. Dua Laut Cina Selatan di utara. Tiga Samudra Pasifik di timur. Ya. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran yaitu satu daerah berbentuk Semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia. Bagai barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang membentuk gugusan kepulauan adalah Indonesia. Wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ya, oke. Tepuk tangan. Untuk Nugra Sandi ya, yang telah mempresentasikan pekerjaannya ya. Nah sekarang kita akan bertanya jawab ya, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari pada hari ini ya. Ada berapa anggota ASEAN? Ada berapa negara anggota ASEAN? Ada berapa? Ada 10. Nah, ada berapa negara yang mencetus berdirinya ASEAN? 5 ya. Bisa disebutkan? Yang pertama apa? Indonesia. Nah, terus? Vietnam. Ya, terus? Malaysia. Malaysia ya. Singapura. Ya. Filipina. Ya, oke. Ya, ternyata. Kemudian siapa nama yang mencetus berdirinya ASEAN itu yang berasal dari Indonesia? Siapa nama? Siapa namanya yang berasal dari Indonesia itu? Bali. Ya, kalau Tun Abdul Rasad berasal dari mana? Malaysia. Ya, Malaysia. ASEAN itu berdiri pada tahun berapa? ASEAN berdiri pada tahun berapa? Tahun? Tahun? Ya, ASEAN berdiri pada tahun 1900 berapa? 67. Coba diulang berapa? 1967. Ya, 1967. Ya. Nah, sekarang mari kita membuat kesimpulan kita pada hari ini ya. Jadi, apa kesimpulan kita pada hari ini? Ya, jadi kalian dengar baik-baik ya. Kesimpulan kita pada hari ini adalah ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Kemudian ASEAN berdiri pada tahun 1967 atas Deklarasi Bangkok. Ya. Kemudian pencetus berdirinya ASEAN adalah ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rasad dari Malaysia,
Tanah Toman dari Thailand. S. Raja Ratnam dari Singapura dan Narciso Ramos dari Filipina, ya. Oh, ya. Jadi saya kira untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian, dan saya ingin dilanjutkan dengan kita berdoa mengerjakan LKPD ya, untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian ya. Jadi saya kasih soal ya untuk dikerjakan. Ya, hanya 4 nomor ya, 4 nomor. 4 nomor. Ya. Nah. Ya, oke. Jadi silakan kerjakan LKPD-nya ya. Ya, tulis namanya ya. Ada namanya di situ, di LKPD-nya. Terus ya, baca baik-baik. Ya. Hasil ya. Oke, silakan duduk dulu. Ya, silakan duduk. Di sini belum tulis namanya, coba tulis namanya ya. Ya, oke ya. Ternyata pekerjaannya sangat memuaskan ya. Ya, ada seorang yang dapat 25 ya. Jadi rata-rata nilainya memenuhi KKM ya. Jadi saya kira pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Ya, cukup dulu itu. Ya, oke. Ya, jadi tadi saya sudah menilai pekerjaan kalian. Ternyata pekerjaan kalian sangat bagus ya. Ada 2 orang yang mendapat nilai 100 dan hanya 1 orang yang mendapat nilai 75. Jadi rata-rata nilainya sudah di atas nilai KKM ya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita pulang, saya informasikan bahwa pelajaran kita yang akan datang masih tetap membahas tentang keadaan geografi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah sekarang sebelum kita pulang, biasanya kita menyanyi dulu ya. Nyanyi lagu apa ya? Empat pisang. Oke. Silakan berdiri. Ya, mulai. Empat pisang, pisangku belum masak, masak selidiki di urung bari-bari, masak selidiki di urung bari-bari. Sekali lagi. Empat pisang, pisangku belum masak, masak selidiki di urung bari-bari, masak selidiki di urung bari-bari.
Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian mengajar belajar seperti tadi? Bagaimana perasaannya? Ya senang dan tetap semangat. Ya. Jadi di dalam mengikuti pembelajaran itu kita harus semangat. Nah, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Siapa lagi yang mau memimpin doa? Siapa? Siapa yang memimpin doa untuk pulang? Antoni. Ya silakan Antoni, pimpin doa. Ya, Antoni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan Allah menerima doa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Jadi silakan anak-anakku pulang. Hati-hati di jalan.